Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Instruktur Bicara episode kelima. Oke. Beta Far Ambon, Ambon Par semua. Di sini untuk podcast kali ini juga spesial. Tiap minggu kita akan menyajikan sesuatu yang spesial dalam pemateri-pemateri yang kita datangkan ya. Jadi di sini juga tetap dalam ruang lingkup pembinaan, pelatihan, produktivitas. Kali ini saya ditemani dengan seorang ibu yang sangat luar biasa sekali. Sedikit saya bacakan profil singkat beliau. Beliau adalah seorang ibu yang di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, jabatan pembina golongan 4A, Kepala Bapas kelas 2 Ambon. Berikut saya perkenalkan Ibu Dr. Ellen Margaret Trisakota, SHMM. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Bagaimana Kak kabar hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah sampai hari ini baik. Semoga selalu dalam lindungan Ya. Tuhan dan diberikan keberkahan selalu ya, Ibu. Amin. Jadi untuk kali ini memang kita instruktur bicara, kita usahakan setiap minggu ada berikan sosialisasi, bekerja sama dengan antar lembaga yang memang berhubungan dengan pelatihan, pembinaan, dan produktivitas. Jadi kali ini kami dari Disnaker bekerja sama dengan Bapas Ambon akan bahas mengenai suatu topik yang cukup menarik. Mungkin dari sobat kerja semua belum pernah tahu atau masih asing dengan Bapas kelas 2 Kota Ambon. Jadi Balai Pemasyarakatan kelas 2 Kota Ambon ya Ibu. Ya, Ambon saja Kak. Ambon, oke. Balai Pemasyarakatan Ambon. Dalam topik kali ini, peningkatan produktivitas klien pemasyarakatan Bapas Ambon. Ini untuk pertanyaan awal ini Ibu. Kira-kira mungkin sedikit bisa Namanya pembimbing kemasyarakatan. Oke. Jadi kaitannya dengan bagaimana Bapas melaksanakan tugas terkait dengan pembinaan, produktivitas klien dan sebagainya itu dilakukan oleh petugas yang namanya pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan. Nah, bentuk bimbingan yang ada di Bapas kalau sesuai dengan tusinya berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan itu melakukan pembimbingan yang terkait dengan judul kita hari ini, maka pembimbingan itu ada dua. Pembimbingan yang bersifat kepribadian dan pembimbingan yang bersifat kemandirian. Kemandirian. Oke, seperti itu. Jadi kemandirian dalam bentuk apa ini? Ya, kemandirian itu sebenarnya ini langkah lanjutan dari program kemandirian yang sudah diterima oleh klien pemasyarakatan pada saat mereka berada sementara di lembaga pemasyarakatan atau rutan. Jadi pada waktu itu mereka berstatus warga binaan. Warga binaan. Nah di lapas rutan itu mereka sudah diberikan pelatihan kemandirian sebenarnya yang bersertifikat oleh berbagai instansi terkait. Nah kami di Bapas ini adalah kelanjutannya daripada itu. Jadi misalnya pada waktu kami menerima klien baru dari lapas rutan, kita asesmen dulu sesuai dengan kebutuhannya. Kira-kira yang bersangkutan ini arahnya nanti kerjanya harus di mana, atau bentuk pelatihannya nanti pelatihannya seperti apa. Ada bentuk penyesuaian. Penyesuaian terhadap usianya, minat dan bakatnya. Kemudian apa sih yang sudah mereka dapat waktu mereka menjadi warga binaan di lapas rutan, supaya ada kesesuaian gitu. Kira-kira begitu. Ada kesinambungan antara apa yang dilatih, sertifikat yang dipunya setelah mereka melakukan kegiatan itu di lapas rutan. Nah kita bentuk lagi untuk penguatan saja. Penguatan. Ya. Jadi sedikit informasi ya untuk sobat kerja. Jadi yang bisa kita ketahui setelah di lapas mendapatkan sebagai warga binaan, kemudian next step-nya lagi ke Bapas sebagai klien pemasyarakatan. Kira-kira mungkin ini juga pertanyaan dari saya sendiri yang memang belum tahu ya di dunia lapas, kemudian Bapas, sedikit perbedaannya kira-kira apa sih Ibu? Dari lapas kemudian ke Bapas. Mungkin ada sesuatu yang membedakan apa-apa? Kalau warga binaan yang berada di lapas itu adalah mereka yang telah mendapatkan
putusan yang berkekuatan hukum tetap ya. Oke. Setelah inkrah mereka diputus harus menjalankan pidananya Pidana, oke. sesuai dengan masa pidananya itu di dalam lapas rutan. Hmm, Nah, dalam masa menjalankan pidananya mereka mendapatkan atau mengikuti program-program kegiatan pembinaan. pembinaan di Salah lapas ya. satunya kemandirian. Ya, Oke. itu khususnya di lapas. Itu bedanya lapas. Jadi mereka itu menjalankan masa pidananya itu di Di lapas ya. Ya. Mereka punya satu hak, yaitu hak untuk reintegrasi. Hmm, Masa itu berada di masa 2/3 setelah mereka menjalani masa pidananya. Nah, masa reintegrasi atau memasuki masa integrasi itulah peran Bapas itu ada di situ. Oke, Ya, baik, jadi baik. Bapas sebelum mereka keluar kembali ke masyarakat di masa 2/3 itu pembimbing kemasyarakatan akan melakukan penelitian kemasyarakatan, menanyakan korban, keluarga korban, masyarakat sekitar, RT RW dan sebagainya. Nah, jika mereka siap untuk menerima kembali, warga binaan akan kembali. Nah, pada saat mereka kembali itu peran Bapasnya itu sebagai pembimbing pengawasan yang mengawal mereka untuk tidak lagi melakukan perbuatan sebelumnya. Gitu. sebelumnya. Kira-kira itu tugas Itu. yang berbeda dan posisi atau status antara mereka yang ada di lapas dan mereka yang ada di Bapas. Jadi ibaratnya kalau mungkin saya boleh mengartikan sebagai bentuk pembinaan, kalau di Disnaker atau Kemenaker, Ya. Balai Pelatihan Kerjanya itu Ya. ada di Bapas. Kira-kira benar. Jadi pengintegrasian sebelum menjajaki dunia kerja, sebelum selanjutnya ya. Selanjutnya, iya. Jadi kalau di Kemenaker kan memang di BLK dulu, dikasih pelatihan dulu, baru siap kerja. Terjun ke lapangan. Itu informasi yang cukup menarik. Mungkin selanjutnya kira-kira Ibu bisa kasih gambaran program apa saja yang memang sudah dilakukan dan mungkin kedepannya kira-kira ada program baru lagi yang berhubungan dengan produktivitas dan pelatihan untuk klien pemasyarakatan. Ya. Jadi untuk beberapa waktu yang lalu ya baru-baru saja kami melaksanakan kerjasama dengan BVPV Kota Ambon untuk pelaksanaan kegiatan mobeler bagi 16 klien pemasyarakatan dan juga di barista. Bagaimana pengolahan kopi dengan sistem manual brew-nya. Jadi ada 4 hari yang diikuti oleh teman-teman dan juga bukan hanya klien pemasyarakatan, kami juga melibatkan para PK. Kenapa? Supaya mereka juga punya ilmu dan bisa mengajar kembali. Bisa mengajar lagi. Mengajar kembali para klien pemasyarakatannya. Kemudian yang sebelumnya juga pernah kami di sini ada tata boga, bagaimana pengolahan kue dan sebagainya, ada juga keterampilan handmade, di mana ini bisa diproduksi secara sederhana dan dimulai dari rumah saja. Tidak memerlukan biaya modal yang besar, tapi bisa mulai dari rumah, dari teras rumah, dari mulut ke mulut dan seterusnya. Dan yang penting juga kemarin pemahaman ITE-nya itu kami dapat sosialisasi dari salah satu dosen di Unpati tentang bagaimana memasarkan produk kita melalui online. Dengan cara yang sangat sederhana, itu dari beliau adalah dosen tetapi juga satu bagian dari Pokmas Lipasarnya, kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Jadi sobat kerja sekiranya memang kurang lebihnya sama ya, kalau ibaratkan sobat kerja ini pencaker itu tetap ada diberikan pembinaan pelatihan produktivitas sama seperti kita pada pencari kerja pada umumnya ya Ibu, ada tata boga, ada apalagi bikin kue, apalagi tadi tuh barista. Jadi kan memang diharapkan klien pemasyarakatan setelah reintegrasi ke dalam masyarakat bisa mandiri. Tujuannya memang kurang lebih sama. Selain siap kerja juga memang disiapkan untuk sebagai tenaga kerja mandiri. Kurang lebih itu informasinya sobat kerja. Kemudian selanjutnya Ibu tadi juga sempat disinggung juga pemasaran online juga di balai pelatihan juga memang sudah diajari pelatihan online. Apalagi tadi juga cukup menarik, di rumah saja itu sudah bisa membuka usaha ya Ibu. Tanpa modal yang besar, tanpa pikiran itu mungkin cuma
mungkin modal untuk dari bahannya atau yang Iya. sesuatu yang dijual, Iya. internet, handphone sudah bisa Iya. live, mungkin Iya. seperti podcast atau les Iya, sekarang benar. ya Ibu. Iya, benar. Oke, baik. Ini mungkin ada pertanyaan. Tadi saya pun juga dapat informasi dari Ibu tadi, itu disesuaikan dengan bakat minat. Nah, di situ ada semacam kayak pengelompokan atau apa dari klien pemasyarakat ini disesuaikan dengan bakat minat atau memang disesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada di masyarakat, Ibu? Harusnya demikian, tetapi kami ada asesmen. Jadi asesmen yang dilakukan oleh PK Madya kami, itu di situ memang ada tertera beberapa kriteria terkait dengan usia, supaya kita bisa menentukan dia ini ada di usia produktif atau tidak. Betul. Kemudian ada di usia yang bisa mencari pekerjaan atau tidak. Oke. Sehingga ini yang menjadi arah bagi para pembimbing untuk mengarahkan kliennya nanti. Jadi ada klasifikasi dari usia dan klasifikasi mana yang sudah bekerja, yang bisa bekerja, atau yang kembali ke kerja sebelumnya, mana yang betul-betul memang dia mulai dari nol gitu. Jadi kita sudah klasifikasikan seperti itu, ada dalam bagian database kami, dan itu sangat membantu para petugas untuk menentukan nanti program apa nih yang mau diberikan. Yang mau diberikan. Tentunya kami kiblat ke yang kekinian, Pak. Kira-kira yang lagi kekinian, yang lagi ngetren ini, kira-kira apa ya? Seperti kemarin barista tuh kayaknya lagi ngetren. Kita kasih yang lagi ngetren begitu. Walaupun nggak minat, begitu disuruh bikin kopi pasti minat. Pasti. Gitu ya. Kira-kira gitu. Ya pasti harus sesuai minat bakat. Ya, jadi menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan perkembangan zaman ya, seperti itu. Jadi itu sobat kerja. Jadi untuk klien pemasyarakatan ini memang dibina sama seperti pencari kerja pada umumnya, dibina disesuaikan dengan perkembangan. Selain juga bakat dan minat mereka ya Ibu. Jadi kita dari Bapak sendiri juga memberikan arahan agar memang tetap kembali lagi menjadi seorang kan dengan berbagai latar belakang kasus yang pernah dialami itu bagaimana sih Bu cara mengintegrasikan kepada masyarakat, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ini sudah siap terjun kembali ke masyarakat normal pada umumnya. Mungkin bisa cerita sedikit Ibu. Iya benar, tantangan utama itu adalah stigma yang tidak pernah bisa lepas. Ya kami saja di pemasyarakatan sekarang disebutnya warga binaan, tetapi masyarakat masih mengenal dengan istilah narapidana. Itu. Jadi stigma itu yang masih melekat terus, dan itu salah satu tantangan, dan itu menjadi tugas pembimbing kemasyarakatan juga untuk melakukan pertama sosialisasi ke masyarakat. Ada peran-peran Bapas dan juga warga binaan yang sebenarnya masih bisa produktif, kreatif, berguna bagi setempat, sekitarnya, desanya, dan sebagainya. Tantangan yang kedua, sumber daya memang. Dari luas wilayah, rentang kendali, lingkup kerja dari Balai Pemasyarakatan Ambon itu melingkupi satu kota, ada 5 kabupaten. Nah itu semua karena kondisi geografis kita, transportasinya menggunakan laut begitu. Jadi tantangannya ya selain jarak, kita harus berpacu dengan cuaca dan jadwal pelayaran. Ya kalau sampai itu, sehingga memang agak sedikit mengurangi pelaksanaan pembinaan. Tetapi ada trik daripada kami ada satu aplikasi namanya Sibabon. Aplikasi Sibabon itu aplikasi Bapas Ambon. Nah itu memudahkan teman-teman yang ada di luar, baik melakukan bimbingan pelaporan maupun ada informasi-informasi kegiatan apa yang dilaksanakan di daerah mereka gitu. Itu tantangan yang kedua, SDM. Yang ketiga tentunya ya di mana-mana instansi lah, tantangan ketiga itu ada di situ. Biaya tetap itu di mana-mana ya. Di mana-mana, tetapi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, biaya itu mungkin nomor sekian ya. Karena bagaimanapun pelayanan terhadap masyarakat, tujuan pemasyarakatan itu harus tercapai. Visi misi Bapas juga harus terlaksana. Karena ini menyangkut hidup dan kehidupan. Baik. Tadi juga menarik juga, selain sosialisasi yang memang sifatnya visit kunjungan ke
masyarakat, bertemu dengan ketua kepala desa, lurah, Ya, kemudian mungkin forum pimpinan kecamatan, mungkin untuk ya, korban dan sosialisasi keluarga korban itu juga baik keluarga penting dan untuk keluarga korban. penerimaan. Ya. Tadi juga beliau sudah menyampaikan, Ibu Ellen di Bapak sudah punya aplikasi. Nah, itu salah satu memang bentuk dari adaptasi kita sebagai lembaga pemerintah untuk beradaptasi terhadap efisiensi ya Ibu. Efisiensi, ya. Benar. Jadi kita pun juga di podcast ini menyampaikan juga gimana caranya biar walaupun dana terbatas tapi Harus jalan. harus jalan. Harus sosialisasi informasi itu harus disampaikan. Dipermudah lagi dengan adanya sosial media. Ya. Kemudian dan intinya yang digitalisasi aplikasi itu sebagai kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Ya. Jadi itu ya Sobat Kerja. Mungkin selanjutnya tadi sudah bahas mengenai perbaikan stigma masyarakat terhadap klien pemasyarakatan dan Bapak Ambon juga. Kemudian sedikit mungkin cerita Ibu mengenai hasilnya. Jadi dari klien pemasyarakatan ini mungkin pastinya ada yang mungkin salah satu atau salah dua, salah tiga yang menonjol, punya karya yang penting nggak salah semua ya. yang mungkin mempunyai karya yang memang sudah diakui oleh masyarakat. Dari 610 klien kami, itu 334 orang itu sudah bekerja secara mandiri. Secara mandiri. Ya, ini tentunya akan mengurangi keinginan untuk kembali lagi ke ya kan karena sudah sibuk sendiri dengan pekerjaannya masing-masing. Dalam kegiatan-kegiatan pameran, baik yang diselenggarakan oleh instansi maupun ada pihak-pihak yang lain, kami juga sudah memamerkan produksi-produksi dari warga binaan. Ada beberapa produksi yang memang didapat saat mereka berada di lapas pembinaan ya. Ada yang berhasil membuat perahu, ada yang membuat cenderamata, siwalima itu lambang kita, lambang daerah, kemudian ada yang handmade, ada yang rajutan. Nah, pameran ini selain ada di Ambon, kami juga pamerkan di tingkat pusat. Ya kemarin-kemarin ada fair tentang hasil karya seluruh Indonesia. Itu diadakan oleh Bapak Dirjen Pemasyarakatan berpusat di Ancol. Nah, itu memamerkan seluruh karya warga binaan. Jadi ini salah satu bentuk motivasi yang kuat untuk memperkenalkan, mempromosikan kepada masyarakat bahwa warga binaan atau klien itu juga dibina untuk bisa berkarya. Bahkan ada yang sampai tembus ke luar negeri untuk pemasarannya. Mereka berhasil. Kalau tingkat di Ambon mungkin belum ke luar negeri ya. Kami waktu itu ada teman-teman di lapas perempuan pernah bekerja sama dan ada yang minat untuk membeli, tapi kami terkendala biaya pengirimannya yang begitu mahal. Dan karena dari Ambon harus dikirim ke Jakarta dulu, kemudian baru ke jadi itu. Tetapi mudah-mudahan dengan kegiatan ini ada pihak yang bisa menangkap, mungkin bisa memfasilitasi agar produksi produk-produk kami juga bisa sampai ke paling nggak nasional dulu. Iya, memang perlunya sinergitas antar lembaga pemerintah ya Ibu. Mungkin kita membina sama juga kalau yang saya tangkap memang sebagai Disnaker, Kemnaker itu membina mulai dari persiapan sebelum kerja, kemudian dilatih sehingga selanjutnya outputnya kita carikan informasi pasar kerja. Jadi kurang lebih irisannya ini sama Ibu. Berarti cocok ya, berarti juga memang sinergi terus untuk program dari Kemnaker, Disnaker dengan Bapak. Oke. Ini ada pertanyaan dari Sobat Kerja semua ya. Klien yang setelah selesai bimbingan apakah tetap bisa ikut bimbingan setelahnya? Mungkin maksudnya setelah purna atau setelah bebas mungkin dari klien pemasyarakatan apakah tetap bisa ikut kembali? Misalnya mungkin ada bimbingan produktivitas atau pelatihan yang baru. Apakah mereka punya kesempatan untuk ikut di situ? Ikut kembali? Kalau secara aturannya
itu klien pemasyarakatan itu hanya sampai di masa bimbingan. Oke. Jadi jika masa bimbingannya berakhir, maka berakhir sudahlah, Berakhir begitu sudah. ya persahabatan ini. Iya. Tetapi karena ada hubungan yang baik antara para pembimbing kemasyrakatannya dengan kliennya, bisa saja itu peluang itu kalau mereka masih uh, mau untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kita, kami terbuka. Oke. Kami terbuka untuk melibatkan mereka walaupun Melibatkan. sudah tidak berhubungan lagi, tetapi Iya. masih mau, ayo ya, karena memang tujuannya sebenarnya tidak terputus ya antara hubungan PK dengan Betul. kliennya Dengan gitu kliennya. ya. Artinya kan walaupun memang Sobat Kerja sudah Sudah berakhir selesai, sudah bimbingannya, berakhir, ya, sudah tetap berakhir, ya. ada sinergi, kesinambungan Ya, atau hubungan ya, yang memang tetap terjalin. terjalin. Mungkin juga bagi yang memang sudah berhasil juga kita undang di sini untuk Ya, bicara mengenai ya, benar, ya, sebagai historinya motivator. sebagai motivasi. Ya, jadi Ya, motivasi juga buat klien pemasyarakatan secara khusus, secara umumnya buat para pencari kerja. Jadi para pencari kerja pun tidak perlu berkecil hati. Prosesnya sama, tetap ada pembinaan di Kemnaker, di Snaker, kita juga tetap menyediakan pelatihan produktivitas di BLK atau BPVP setempat. ya. Mungkin ini sebagai apa? Sebelum kita berpisah karena memang waktunya terbatas ya Ibu. Yes, ya. Kalau kita ngobrol panjang lebar mungkin bisa sampai 1-2 jam ataupun 3 jam belum selesai. Kira-kira apa mungkin ada sesuatu yang memang penting untuk disampaikan sebagai informasi baik untuk klien pemasyarakatan maupun sobat kerja semua di sini. Yang pertama, hilangkan emosi negatif. Maksudnya emosi negatif itu hilangkan perasaan malu, rendah diri, minder bahwa saya adalah mantan atau bekas warga binaan. Itu sudah dihilangkan, yang timbul itu percaya diri. Nah, kalau dia sudah punya percaya diri, dia pasti akan melakukan berbagai upaya, mencari informasi lowongan kerja, mengumpulkan keterampilan atau sertifikat sebanyak-banyaknya. Pasti dia akan giat dan mulai fokus dengan satu kehidupan yang positif lah ke depannya. Jadi kira-kira seperti itu. Apa kata orang, jalan saja karena hidup ini kita yang punya kan. Betul. Walaupun kita warga biasa, bukan warga binaan pun, yang namanya suara-suara dari masing-masingnya itu pasti ada. Apalagi mungkin dengan klien pemasyarakatan yang memang statusnya mungkin stigma dari masyarakat. Jadi sobat kerja, perlunya kita sebagai masyarakat umum, mungkin di daerahnya sobat kerja ada memang warga dari klien pemasyarakatan yang memang selesai dibina dan mempunyai skill, ya sebagai masyarakat umum setidaknya bisa menerima, karena sebagai bentuk reintegrasi kepada masyarakat. Jadi tidak hanya dimotivasi untuk klien pemasyarakatan sendiri, tapi para pekerja yang lain. Ya, di masyarakat pun para pencari kerja juga harus termotivasi dengan itu. Mungkin ada kata-kata penutup Ibu atau informasi penting apa sebelum kita akhiri sesi podcast kita? Kamu tidak didefinisikan oleh satu kesalahan, gitu. Kamu memiliki potensi yang besar untuk berubah dan kamu bisa melakukan itu. Jadi tetap semangat. Oke, tetap semangat. Walaupun kamu tidak didefinisikan oleh satu kesalahan. Semua orang pastinya punya satu kesalahan, bahkan 2, bahkan 3, bahkan banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan orang itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Itu kata-kata yang sangat menyentuh sekali, memberi motivasi baik untuk klien pemasyarakatan maupun para pencari kerja pada umumnya. Dari mungkin pesan-pesan dari podcast episode ke-5 ini, tetap kita harus menjaga motivasi dan tetap
kita harus konsisten melakukan Ya. apa yang memang kita bisa, skill apa yang kita punya, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Ya, dan semoga untuk klien-klien pemasyarakatan yang memang sudah terjun di masyarakat, sukses untuk kalian semua. Ini sebagai apa? Sebagai bentuk layanan dari Bapas Ya. kelas 2 kota Kelas Ambon, Ambon, kelas 2 ya. Ambon, untuk menyiapkan klien pemasyarakatan agar mempunyai skill, mempunyai apa? Kemampuan yang bisa berguna bagi masyarakat. Sekian untuk episode instruktur Ya. bicara kali ini. Ada salam pemasyarakatan. Siap, Ibu. Sama-sama nih Pak. Apa ini, Ibu? Salam pemasyarakatan, salam pemasyarakatan pasti berdampak bagi masyarakat. Pasti berdampak bagi masyarakat. Bermanfaat. Pasti bermanfaat bagi masyarakat. Oke, Ibu. Oke. Siap, saya ikuti komando Ibu Ya, saja. pemasyarakatan pasti bermanfaat bagi untuk masyarakat. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di podcast instruktur bicara selanjutnya dengan pemateri-pemateri yang lain, mungkin yang lebih informatif, yang bisa memberikan informasi kepada sobat kerja semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Beta per Ambon, Ambon par semua. Terima kasih Terima banyak kasih, kira-kira Bu. seperti itu. Seperti itu.